kembali kita sejenak sebelum melaksanakan sholat tarawih. Saya ingin sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita sekalian dan bisa kita terapkan sebagai langkah bagaimana Ramadan ke Ramadan kita menjadi lebih baik, agar kita berpeluang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah yaitu berupa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita mengikuti jejak Nabi seutuhnya, maka kita insya Allah akan berpeluang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya masih seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 156 berlanjut dengan 157, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ila akhir ayat. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ayat ini memberikan faidah kepada kita bahwa rahmat Allah akan Allah berikan kepada siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena para ulama seperti Muqatil Ibnu Sulaiman mengartikan, dan juga para ulama lain, bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi dalam ayat ini adalah Muhammad Rasulullah. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa, kata beliau, bahwa yang ummi, Nabi yang ummi, itu yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah kabarkan kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Rasulullah SAW lahir, sebelum umatnya berada, semua sudah diberitakan bahwa nanti di akhir zaman akan Allah munculkan seorang nabi namanya Muhammad. Bahkan disampaikan bahwa nabi itu adalah ummi, dan yang dimaksud dengan ummi adalah la yaktub wa la yaqra, tidak membaca dan tidak menulis. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan, kata beliau, inna ummatun ummiyatun, kami adalah umat yang ummi, la naktub wa la nahsib, kami tidak menulis dan kami tidak berhitung. Lalu menjelaskan tentang bulan, satu bulan isinya berapa hari, tetapi diawali dengan penjelasan bahwa kami Muhammad SAW adalah tidak membaca dan tidak menulis. Jadi sudah Allah rencanakan memang bahwa bagian dari mukjizat Rasulullah SAW dan Nabi akhir zaman adalah ummi. Jadi bukan bagian dari kebodohan, tetapi Allah sudah sengaja demikian menjadikan, mentakdirkan bahwa Rasulullah SAW adalah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sebagai nabi dan rasul yang ummi.
Yang perlu digarisbawahi adalah ternyata orang yang berhak dan berpeluang memperoleh rahmat Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah yang oleh Allah diberitakan ummi tadi. Jadi yang saya garisbawahi adalah mengikuti Nabi Muhammad, ittiba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, karena waktu kita sempit, maka saya ingin bacakan saja bagaimana agar kita mampu menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadikan diri kita sebagai orang yang setia dalam mengikuti dan berittiba kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara langkahnya. Ada 15, cukup banyak. Jadi saya tidak akan menjelaskan karena waktu kita sempit. Mudah-mudahan nanti digali di tempat lain, di waktu lain. Yang pertama adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna, pilihan Allah yang maha berkuasa dan maha benar. Ini dulu, tancapkan pada setiap diri kita seorang muslim bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang sempurna, yang memilihnya Allah, yang menentukannya Allah, yang mentakdirkannya Allah, yang memutuskannya Allah, yang menetapkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu adalah maha benar. Jadi pasti keputusan Allah benar, berarti Muhammadnya pasti juga benar. Kalau tidak benar akan berpengaruh kepada Allahnya, dan itu mustahil. Ini yang pertama. Kalau ini goyah, maka dia mulai krisis juga beritibanya kepada Rasulullah. Satu. Kedua, meyakini bahwa hadis sahih adalah sekedudukan seperti Al-Quran, yaitu sebagai dasar pijakan muslim dan sebagai pedoman dan tuntunan paripurna. Ini yang kedua. Masukkan ke dalam keyakinan kita bahwa yang menjadi pedoman kita, yang menjadi dasar kita, yang menjadi pijakan kita, yang menjadi rujukan kita itu adalah hadis yang bersumber dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu harus sahih. Kalau kita mau mengikuti Rasul, maka kritis. Mana dasarnya? Mana hadisnya? Ada enggak hadisnya? Sahih tidak? Gitu. Ini adalah yang kedua. Tanpa yang kedua, ittiba kita bisa menjadi berkurang. Tiga, memiliki kitab hadis. Jadi di rumah kita itu, jamaah sekalian, usahakan motor punya, mobil punya, rumah punya, anak punya, istri punya, kitab hadis yang menjadi pedoman hidup kita tidak punya. Nah, ini aneh sekali. Bagaimana kita bisa berittiba kepada Muhammad Rasulullah, sumbernya, bukunya, referensinya tidak punya, padahal tidak akan menghabiskan uang seperti halnya kita menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi yang kedua adalah miliki sumber dan kitab hadis minimal, misalnya Riyadhus Shalihin, misalnya Al-Lu'lu' wal Marjan, misalnya Umdatul Ahkam, misalnya apalagi Sahihul Bukhari, misalnya Bulughul Maram. Apa yang harus kita punya? Tanya pada ustaz, apa kitab yang memang saya harus punya, saya harus beli, sehingga kalau apa-apa tidak mesti nanya ustaz, saya buka sendiri bukunya. Dan kertas, bukan sekedar digital. Jadi kita punya bukunya.
Kalau punya bukunya, insya Allah akan terhantar untuk berittiba kepada Rasul. Keempat, membaca dengan memahaminya dengan baik dan rutin. Tidak usah takut kehabisan. Banyak sekali hadis Rasul itu. Sehari satu hadis, paling 1 tahun 360 hadis, padahal hadis ribuan. Kalau dua hadis paling 720, masih banyak hadis Rasul. Yang jadi masalah kalau kita tidak pernah baca hadis, dan lebih sedih lagi kalau Al-Quran pun tidak dibaca. Bagaimana kita bisa mengakui umat Muhammad Rasulullah, mengikuti Rasulullah, hadisnya nggak baca, tidak mengerti, tidak paham. Baca WA rajin, baca sosial media rajin, baca hadis Rasul. Kapan lalu kita ingin mengikuti Rasulullah SAW-nya? Bagaimana? Berikutnya, mengkajinya pada ulama yang kompeten. Tumbuhkan minat untuk ngaji. Misalnya 1 pekan sekali, 2 kali, 1 jam, 1 kali majelis baca. Yang ngajinya adalah memang runtut dan berlanjut. Tidak ngaji hanya sekedar tematik, ya, seperti halnya air disemburkan ke langit lalu kena panas, nguap lagi, selesai, habis. Tematik itu perlu, tetapi tidak menyusun suatu pemikiran yang konstruktif sehingga memahami Islam secara utuh. Karena itu yang saya anjurkan adalah, wahai umat Islam, kajilah hadis-hadis Rasul itu melalui para ustadz, melalui para ulama yang mereka mampu dan mumpuni menularkan dan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, insya Allah kita akan punya gambaran yang jelas bagaimana mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, berusaha mewujudkan apa yang menjadi ajaran Nabi dari kitab-kitab hadis tersebut sedapat mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus apa yang dimaksud dengan kita membaca, memahami, mengkaji? Tentu untuk kita wujudkan, untuk kita bumikan, sehingga ajaran Rasul, hadis Rasul nyata dalam kehidupan. Ketujuh, kritis melalui menerima hadis hanya yang sahih saja dengan pemahaman yang dihantarkan oleh para ulama. Ini penting. Jadi para sekalian adalah bahwa kita itu adalah harus hadis yang kita terima itu jangan asal. Utlubul ilma walau bisin. Loh, mana hadisnya? Betul enggak dari Rasul? An-nadhafatu minal iman. Mana hadisnya? Betul enggak? Hubbul watan minal iman. Mana betul enggak hadisnya? Begitu. Sehingga tidak sekedar kita dengar suara, kita terima, tapi betul-betul valid. Oh betul hadisnya begini, sahih, dan seterusnya. Jadi yakin, oh ini berasal dari Rasul. Karena memang sudah ada takhrijnya, sudah ada penjelasan para ulamanya tentang status-status hadis itu. Kalau tidak jelas, jangan ngabisin umur. Paketnya banyak sekali, nah taunya kita dihabisin untuk hanya sekedar dongeng, cerita, apalagi hadisnya palsu. Berikutnya adalah membuktikan relevansi kebenarannya melalui ilmu pengetahuan dan sains. Bila perlu, kalau kita mampu, oh ternyata bahwa kata Rasulullah SAW dalam lalat itu ternyata ada penyakit tapi ada penawarnya. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Kalau di minuman kita itu terkena lalat, kata Rasul, tenggelamkan saja. Karena apa? Fa inna fi ihda janahaihi da'un wa fil akhari dawa'un. Katanya Rasul bahwa di sebelah sayapnya itu ada penyakitnya, tapi di sebelahnya ada penawarnya, ada obatnya. Dan itu perlu pembuktian, dan sudah terbukti ternyata ahli membuktikan benar hadis itu. Artinya Rasul bersabda dan dia merupakan mukjizat sekaligus karena apa yang disabdakan Rasul benar. Dan banyak yang seperti itu. Para jamaah sekalian, berikutnya adalah yang ke-9, mengajak orang lain dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi melalui media yang ada dan memungkinkan. Apa saja?
pakai WA kayak, pakai Facebook kayak, pakai Instagram kayak. Ayo ajak, rangsang orang terdekat dari kita, saudara kita, supaya bersama kita menjalankan, mengamalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa pribadi-pribadi, yang bisa bergandeng tangan bekerja sama dengan orang lain. Hayo, yang jelas kita semua mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 10, mengajarkan dan mewariskan hadis pada siapa saja, terutama generasi penerus. Hadis itu adalah diwariskan, disampaikan terutama bagi orang yang kalau kita mati mereka yang akan teruskan. Tidak usah kikir, sampaikan saja. Insya Allah mereka yang akan memahami, mungkin mereka lah yang akan meneruskan dan melanjutkan, sehingga estafeta daripada hadis ini akan sampai ke generasi berikutnya dan berikutnya dan seterusnya, sehingga kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ke-11, menggalakkan event-event untuk menghidupkan cinta hadis Nabi. Mungkin melalui lomba, mungkin melalui kegiatan di sekolah, mungkin kegiatan di lingkungan masyarakat. Gimana orang supaya kenal hadis, lalu mereka cinta pada hadis. Oh ini hadis Rasul, oh ini hadis Rasul. Disuruh kemudian menghafal, diperlombakan, diberikan hadiah, diberikan motivasi, diberikan reward, sehingga orang tertarik. Dan para jemaah sekalian, kalau ini adalah kita masyarakatkan, maka orang akan banyak tahu tentang hadis Rasul, dan insya Allah mencintai hadis Rasul, dan seterusnya. Berikutnya, menjaga spirit dan gairah untuk menjaga keutuhan sunnah dari para pemakar. Ya, karena hadis itu dari dulu itu adalah menjadi juga fokus untuk supaya dipalsukan, ya, disisipkan dari sisi sanad. Nanti kita dengar namanya tadlis, bisikan misalnya dari sisi matannya, ada dikenalan di dalam ilmu sekolah namanya mudraj, dan seterusnya. Atau wad'u, dipalsukan. Semua adalah upaya supaya hadis Rasul tercemar dan datang diwarisi pada generasi berikutnya tidak tahu mana hadis yang sebenarnya dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama sudah sedemikian kritis mendeteksi dan menfilter hadis ini sehingga sampai pada kita dengan sedemikian ketat. Berikutnya, optimalisasi lembaga dan organisasi yang ada agar berperan serta menghidupkan sunnah Nabi. Lembaga mungkin majelis taklim, ya, organisasi kemasyarakatan, pesantren, sekolah, organisasi apapun, keberadaannya sebetulnya untuk berkhidmat kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-14, para ulama, para dai, intelektual, para ustadz dan para speaker di tengah-tengah umat agar berperan aktif dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita, ayo sampaikan Rasul bersabda, Rasul bersabda. Ini ajaran Rasul, terdapat dalam kitab sahih hadisnya. Kalau tidak dan tidak tahu dan tidak yakin, jangan sampaikan. Jadi yang disampaikan yang jelas-jelas saja. Orang sekalian, jika itu dilakukan, insya Allah kita akan punya titik terang dalam mengikuti Rasulullah SAW. Terakhir, besar harapan kita adalah jika pemerintah dan negara Indonesia yang bertuhan pada Tuhan yang Maha Esa hendaknya menjadi garda dalam menjamin hidup, terjaga, dan terlaksananya nilai, norma dan syariat yang terkandung dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ya pemerintah tahu ini sama dengan menjaga keutuhan umat Islam, menjaga tentu adalah keberlangsungan syariat Islam, dan ini adalah tentu andil yang besar bagi mereka mendapat pahala, bagi umat menjadi merupakan bagian dari pendidikan yang sangat penting, sehingga sunnah akan terus diketahui dan dipelajari, yang pada akhirnya adalah akan diikuti.
Tapi kalau tidak dilakukan, apalagi berbagai poin ini adalah gaib, tidak ada di masyarakat, maka wajar ya. Aneh, sunnah Rasul dianggap aneh, gharib. Sebelum sunnah Rasul dianggap aneh, marilah kita berperan serta untuk mengkaji, menggali sunnah-sunnah Rasul, sehingga kita bisa memungkinkan mengikuti dan berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.